Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas pengantar aplikasi komputer di sesi 5. Ya, kali ini kita masuk ke materi e-bisnis. Oke, eh, bisnis ya. Bisnis itu berasal dari kata bisnis sebenarnya, yaitu busy ataupun sibuk. Nah, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan tentunya ya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang udah punya bisnis sendiri, ada mungkin yang nggak ngerti bisnis ataupun ya pokoknya bisnis dan dagang itu beda ya teman-teman. Jadi di situ pokoknya aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan gitu. Nah, suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya ya ataupun ilmu ekonomi. Nah, konteksnya individu, bisa komunitas, bisa masyarakat gitu ya. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa bisnis dan dagang itu beda. Nah, di sini pengertian dan fungsi bisnis. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Lalu bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita masuk bisnis. Setelah tadi kita tahu bisnis itu apa, yaitu suatu kegiatan ya yang dimana dilakukan oleh komunitas, dilakukan oleh organisasi ataupun masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi kenapa bisnis dan dagang itu beda ya? Kalau misalnya dagang ya kita jualan cilok ya, jualan cilok itu ke misalnya ke masyarakat ataupun ke pelanggan ya udah gitu jualan cilok aja. Nah kalau misalnya bisnis itu beda lagi, gimana kita nyiapin produknya, gimana kita nyiapin after salesnya, lalu customer relationship managementnya gitu, CRM-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi dalam bisnis ini tuh nggak hanya misalnya dagangnya cuma produk aja gitu ya, ada juga jasa gitu. Tapi dipikirin matang-matang dari mulai ide bisnisnya, lalu model bisnis, ada tipe-tipe bisnisnya dan sebagainya gitu. Ya kalau misalnya dagang, ya saya menjual suatu barang lalu down misalnya, nah itu bisa juga bisnis ya. Dagang maksud saya gitu. Hanya dagang. Nah, kalau misalnya bisnis ya di dalamnya termasuk ada kegiatan dagang juga, tapi nggak hanya dagang gitu. Jadi dari mulai supportnya, dari mulai maintenance-nya itu ada. Nah itu dipikirin ya di bisnis. Nah sekarang kita masuk ke e-bisnis. Nah bisnis ini adalah melakukan proses bisnis di internet gitu ya. Jadi udah online sekarang kita. Bisa juga disebut bisnis online ataupun digital marketing lah. Nah itu banyak ya semuanya. Nah, bisnis di internet ini prosesnya bisnis elektronik ini meliputi pembelian dan penjualan produk, persediaan dan layanan gitu. Jadi kalau misalnya bisnis, teman-teman jualan misalnya jualan singkong, tapi jualan singkongnya hanya ke apa namanya tangkulak gitu, tanpa melalui internet, yaitu bisa disebut bisnis aja gitu. Kalau misalnya e-bisnis itu menggunakan internet lalu menggunakan basis teknologi lah tentunya gitu ya. Oke, nah di sini proses bisnis ini juga meliputi melayani pelanggan, memproses pembayaran, mengelola pengendalian, produksi, berkolaborasi dengan mitra bisnis ya, berbagi informasi, menjalankan layanan karyawan otomatis, merekrut dan banyak lagi. Nah di e-bisnis ini ruang lingkupnya luas teman-teman. Jadi di e-bisnis itu nggak hanya kita misalnya memproduksi aja gitu ataupun berjualan aja, tapi di sini juga kita gimana caranya kita berkolaborasi dengan mitra bisnis, merchant ya, terus berbagi informasi biar customernya pada datang, terus menjalankan layanan karyawan otomatis, merekrut dan banyak lagi gitu.
Nah, selanjutnya, bisnis juga dapat terdiri dari berbagai fungsi dan layanan ya, mulai dari pengembangan intranet dan extranet sampai servis, penyediaan layanan dan tugas melalui internet oleh penyedia layanan aplikasi. Ya, tentunya bisnis ini juga ada pengembangan di segi IT-nya gitu ya. Dari misalnya jaringan, lalu softwarenya, apa aja yang dipakai, dan sebagainya. Lalu strategi dan pemasaran. Nah, di sini suatu konsep atau cara untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui pertukaran di pasar dengan menggunakan media internet. Ya, di sini juga bisa disebut digital marketing. Jadi strategi dan pemasarannya bagaimana? Itu kalau misalnya konvensional itu kita misalnya bisa bagi-bagi brosur dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya udah pakai internet ataupun digital marketing, sekarang sudah beda ya. Kita bisa berjualan di sosial media, di marketplace. Lalu ada juga kalau misalnya kita mau iklan di FB Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam digital marketing gitu ya. Lalu di sini ada tipe-tipe bisnis. Nah, jadi sebelum kita buat bisnis ataupun kita bisa pikirin dulu nih tipe apa sih yang akan kita masukkan, bisa B2B, bisa B2C atau C2C. Ada tiga ya. Nah, B2B itu business to business, B2C business to consumer, customer ya maksudnya. C2C customer to customer. Ya. Jadi bisa teman-teman pilih salah satu, bisa juga teman-teman kalau bisa bisnisnya udah gede, bisa ketiganya teman-teman garap gitu tipe-tipe bisnis ini gitu. Nah, di sini B2B yaitu contohnya e-marketplace yang menyatukan organisasi ya untuk membeli dan menjual produk dan jasa atau menyediakan layanan dukungan bisnis online. Ya, misalnya B2B ini kampus lah, misalnya kampus dengan platform Haruka Edu misalnya. Haruka Edu kan platform ketiga ya. Jadi Haruka Edu menawarkan jasa kepada misalnya kampus-kampus gitu ya. Jadi bekerja sama. Nah, itu termasuk dalam bisnis to bisnis. Ya, jadi Haruka Edu punya bisnis dan kampus juga punya bisnis sendiri gitu. Oke, nah selanjutnya di sini ada B2C, nah business to consumer. Jadi kalau business to consumer ya itu langsung ya dari bisnis langsung customer gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada Amazon, ada eBay, kalau misalnya di Indonesia itu bisa langsung Tokopedia, bisa Gojek ya, bisa apalagi Blibli dan lain sebagainya. Yang penting bisnis to consumer langsung. Jadi bukan lagi ke organisasi atau bisnis, jadi langsung ke personal ataupun customer. Nah, gitu. Selanjutnya situasi ini, customer to consumer. Jadi merupakan tipe bisnis yang terjadi antara konsumer dan konsumer juga gitu. Jadi orang ke orang gitu ya. Ataupun ada juga kalau misalnya teman-teman di Tokopedia itu juga bisa situasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya situasi itu dari sudut pandang di mana teman-teman misalnya menjual produk lalu dibeli oleh orang lain ya itu situasi langsung. Kalau misalnya beda lagi kalau misalnya Tokopedia menjual barang gitu. Tokopedia menjual barang lalu kita beli, ya itu masuknya ke bisnis to consumer gitu. Jadi berbeda sudut pandang, beda lagi tipe atau jenis atau tipe bisnisnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang e-business model. Oke. Nah, model e-business adalah pengorganisasian arus produk, layanan, dan informasi serta sumber pendapatan dan manfaat bagi pemasok dan pelanggan. Lalu model bisnis merupakan adaptasi model bisnis sebuah organisasi terhadap ekonomi internet ya. Jadi singkatnya model bisnis ini gimana sih kita caranya melayani orang, lalu gimana kita caranya ngurus produk, lalu mengurus informasi, lalu dari mana sumber pendapatan untuk kita gitu ya. Nah, semuanya ada di model bisnis gitu. Juga adaptasi untuk sebuah organisasi ya terhadap ekonomi internet. Oke, nah di sini ada kategori dasar model bisnis ya.
Ada brokerage, ada advertising, ada intermediary, ada merchant, ada manufaktur, ada affiliate, ada community, ada subscriptions, ada utility. Oke. Nah, di sini brokerage yaitu pialang ya, ataupun kalau misalnya dari segi apa ya namanya, ya pokoknya joki gitu ya kalau misalnya teman-teman nggak tahu. Nah, brokerage ini adalah pembuat pasar ya. Pialang membawa pembeli dan penjual bersama dan memfasilitasi transaksi. Teman-teman mungkin pernah dengar seperti apa rekening, apa namanya, rekening bersama misalnya di Facebook kalau misalnya, ataupun dulu di Kaskus ya ada juga seperti itu. Ada juga brokerage ini, ada beberapa jenisnya sih, ya, memainkan peran di B2B, B2C, dan C2C. Nah, biasanya pialang ini mengenakan biaya atau komisi untuk setiap transaksinya yang dimilikinya. Dalam stok biaya bervariasi gitu ya. Di sini contohnya ada mode broker marketplace exchange ya, menawarkan berbagai layanan mencakup proses transaksi, mulai dari penilaian pasar sampai negosiasi dan pemenuhan. Biasanya ini misalnya broker saham ya, ada broker forex, ada broker cryptocurrency misalnya gitu ya, ataupun reksadana. Nah, misalnya reksadana ini termasuk broker karena mereka kan mengurusi saham-saham kita ya. Kalau misalnya teman-teman kalau ngerti reksadana, mungkin teman-teman bisa baca kembali. Jadi intinya si broker ini, kita misalnya pengen beli saham tapi kita nggak ngerti saham. Nah, ada jasanya yaitu broker ini gitu ya. Jadi kita pakai jasa broker untuk broker tersebut apa namanya mengelola saham kita. Tuh, mau ya dari mulai penilaian pasar sampai ya dan lain sebagainya untuk analisa dan lain sebagainya. Terus di sini ada virtual marketplace. Nah, misalnya layanan hosting untuk pedagang online gitu. Misalnya yang mengenakan biaya setup, daftar bulanan, atau biaya transaksi, mungkin juga menyediakan layanan transaksi dan hubungan pemasaran otomatis. Jadi contohnya aja seperti apa ya, ID code host ataupun hostinger ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ini termasuk juga dalam brokerage tapi dalam virtual marketplace. Gitu. Jadi eh, apa penjualan hosting ini, teman-teman kalau misalnya belum tahu hosting ya, itu sebuah server database yang kita bisa pakai ya untuk misalnya membuat web ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Contohnya di Adikodos, Niaga Hoster, apalagi banyak lah. Oke, lalu ada auction brokerage, yaitu melakukan pelanggan untuk penjual ya, pelanggan untuk pedagang. Nah, yang ini mengenakan biaya pencatatan komisi dengan nilai transaksi, nilai informasi dalam hal penawaran. Nah, jadi biasanya kalau misalnya Shopee, Tokopedia ataupun apa namanya Dana, lalu link aja misalnya, itu kan ada biaya transaksi, ada biaya transaksi misalnya ke ya kalau misalnya ke antar bank ataupun ke antar sama aplikasi ya itu gratis kan ya. Nah, gimana kalau misalnya kita kirim ke beda bank ya pastinya itu akan didapatkan apa namanya pencatatan biaya gitu ya. Biaya untuk pengiriman misalnya gitu. Contohnya di marketplace juga ada, kalau misalnya di Shopee, kalau misalnya teman-teman check out itu biasanya kalau nggak ada gratis ongkir ya kena gitu. Ya, itu bisa masuk juga ke jenis brokerage. Oke. Nah, di sini brokerage itu ada buy sell ya, fulfillment, demand collection system, lalu transaction broker, distributor, search agent, ya banyak lah brokerage ini. Jadi teman-teman bisa lebih dari satu jenis ya, kalau misalnya mau buat bisnis gitu. Dari mana sih pendapatannya? Dari mana apa jenis bisnisnya seperti apa? Gitu. Oke, selanjutnya di sini advertising. Nah, web advertising ini yaitu perpanjangan dari model siaran media tradisional ya atau penyiar situs web yang menyediakan konten dan layanan seperti email dan blog dicampur dengan pesan iklan dalam bentuk iklan banner. Ya, ini kalau advertising biasanya ini banyak banget ya kayak sosial media itu sekarang
pakai advertising juga, misalnya Facebook juga pendapatannya dari iklan ya. Jadi ya pokoknya Facebook ini gratis tapi pendapatan mereka itu dari iklan gitu, paling gede gitu kan. Jadi kita ingin iklan di Facebook karena Facebook punya traffic atau punya visitor. Jadi kita juga bisa menggait beberapa visitor dari Facebook gitu ya untuk bisnis kita. Nah, Facebook mereka ini em, memakai juga jenis model bisnis advertising gitu untuk iklan ya. Ada juga Google Ads, Google juga salah satunya dari iklan atau Google Ads. Eh, Lalu YouTube sama juga di Google Ads ya, gitu. Jadi semuanya mendapatkan penghasilan dari iklan, gitu. Nah, teman-teman juga bisa gitu ya, bagaimana mendapatkannya dari iklan ya. Teman-teman bisa membuat suatu blog ataupun YouTube ya, sekarang sangat banyak sekali. Misalnya kita monetize dengan Google AdSense, ya kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut gitu, yang dimana disediakan oleh Google itu ya. Nah, di sini advertising ada portal yang bisa mencari ya. Kalau misalnya sekarang itu Google gitu ya. Terus ada barang atau jasa yang dibeli, biasanya ada biaya pendaftaran, biaya keanggotaan ya. Classified ini juga advertising, ada user registrations, ada query based paid placement, ada contextual advertising, ada content targeting, intramercial, ultramercial, banyak lah gitu. Tapi yang jelas yang saya sebutkan tadi ya contohnya. Nah, terus intermediary model adalah perantara informasi yang membantu pembeli atau penjual memahami pasar tertentu ya, meliputi advertising network, ya, audience measurement. Ini intermediary ini kita memberikan informasi gitu ya, software ataupun contohnya apa ya, kayak misalnya analitik, software analitik, lalu software kalau misalnya di pendidikan itu ada juga Turnitin misalnya. Turnitin ini kan memeriksa apa namanya, copyright ya dari tulisan-tulisan gitu. Nah, mereka intermediary gitu. Jadi memberikan informasi bahwa eh, misalnya jurnal ataupun ini eh, sangat-sangat banyak sekali duplikasi gitu ataupun copyright ya. Terus ada insentif marketing ya, ada metamediari lah banyak. Terus ada merchant. Nah, pedagang eceran dan pengecer barang jasa penjualan dapat dilakukan berdasarkan daftar harga atau melalui lelang gitu ya. Ada virtual merchant ya. Ini merchant ini eh apa ya? Jadi kita ya seperti Tokopedia lah. Tokopedia, Bukalapak, lalu punya beberapa seller ya. Seller itu biasanya disebut juga merchant gitu. Jadi kita pedagang eceran atau jarang jasa ya, yang dilakukan berdasarkan daftar harga melalui lelang. Di Amazon juga sama ya. Dia punya virtual merchant gitu. Lalu ada katalog merchant juga, ada click and mortar. Click and mortar ini nanti kita bahas juga gimana antara online dan offline. Lalu ada Bitvendor, misalnya merchantnya kita rekrut iTunes ataupun Spotify, kalau misalnya musik gitu, dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya ada manufaktur. Nah, manufaktur model dapat didasarkan pada efisiensi, peningkatan layanan pelanggan, dan pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi pelanggan. Ya, manufaktur ini kalau bisa disebut apa ya? Kalau bisa di kita itu pabrik ya, gitu. Jadi ya manufaktur ini paling besar lah gitu. Misalnya contohnya adalah komputer ya, ataupun sepatu Nike dan sebagainya. Di sini manufaktur, kalau misalnya teman-teman pernah bekerja ataupun apa ya. Nah, di sini meliputi pastinya ada bagian purchase, ada list, ada lisensi, ada brand integrated content gitu. Kalau misalnya di manufaktur ini. Lalu ada affiliate. Nah, affiliate model memberikan kesempatan membeli dimanapun orang dapat mengakses internet. Hal ini dilakukan dengan menawarkan insentif keuangan ya.
dalam bentuk persentase mendapatkan ke situs mitra afiliasi. Jadi affiliate ini contohnya seperti misalnya kita mau menjual produk tapi kita nggak punya produknya ya. Seperti misalnya dropship, dropship itu termasuk juga affiliate. Lalu ada CPA, course per actions. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu gitu ya. Nah, itu udah termasuk ke dalam affiliate gitu. Jadi kita tinggal sebar-sebar link misalnya, sebar-sebar link di konten kita dan kita banyak orang yang masuk lewat link kita atau link referral, yaitu kita dapat. Nah, itu bisa disebut affiliate gitu. Nah, di contohnya di Amazon, di Tokopedia juga ada affiliate. Ya. Terus di sini ada meliputi banner exchange ya. Kita bisa memasarkannya melalui banner di website kita ataupun pay per click ya. Nah, PPC ini kalau misalnya teman-teman misalnya mau download lagu ataupun yang lain sebagainya, itu ada apa namanya eh, kunjungan-kunjungan web gitu ya. Ketika kita klik gitu ya, salah satu web malah muncul iklan-iklan yang ya banyak di tab gitu. Nah, itu contoh-contoh dari affiliate ya, pay per click. Jadi per kliknya itu misalnya 1000 kliknya dapat $1 dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus revenue sharing. Nah, revenue sharing ini misalnya pendapatan kalau misalnya kita dapat 70% lalu Amazon misalnya mendapatkan 30% ya itu. Itu affiliate. Selanjutnya community. Nah, community ini itu model bisnis dengan bergantung pada kelangsungan hidup model komunitas yang didasarkan pada loyalitas pengguna. Contohnya di sini ada OpenSearch ya. OpenSearch misalnya Red Hat di sini ada Red Hat misalnya untuk Linux, terus ada open content contohnya Wikipedia, ada public broadcasting, ada social network service, Facebook juga termasuk community ya. Jadi sekarang community ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Jadi gimana kita mau apa? Kalau misalnya udah ada community, ada komunitasnya, kita mau berjualan apapun enak gitu. Misalnya kita mau jualan ikan cupang gitu ya. Nah, gimana sih kita berjualan ikan cupang ya? Kita kumpulkan dulu komunitinya, komunitas ikan cupang misalnya. Kalau misalnya kita udah punya komunitasnya, ya kita tinggal jualan aja ya. Mau aksesoris ikan cupang, mau apa makanan ikan cupang dan sebagainya. Kalau misalnya udah targeting ya komunitasnya itu udah enak gitu. Nah, itu salah satunya modal bisnis di situ ya. Jadi kelangsungannya di situ. Nah, terus ada subscriptions ya. Pada model ini pengguna dikenakan biaya periodik ya harian, bulanan atau tahunan untuk berlangganan pelayanan. Contohnya juga subscription ini sekarang udah banyak kayak misalnya Netflix, ada Spotify, ada hosting hosting juga subscription gitu ya per bulan per tahun gitu. Sekarang subscription ini sangat marak dipakai juga model bisnisnya oleh apa startup sekarang gitu. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman punya IndiHome ya, di rumah itu juga udah termasuk subscription gitu. Terus kalau misalnya teman-teman menonton Netflix ya itu harus langganan juga gitu ya untuk bisa mengakses premium film gitu untuk model bisnisnya. Soalnya ada utility. Nah, ini sesuai permintaan didasarkan pada pengguna ya metering ya. Misalnya pada air dan listrik kalau misalnya di rumah. Atau pendekatan pay as you go gitu. Nah, jadi contohnya aja kalau misalnya teman-teman pakai sekarang Bayu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli pulsa ataupun kuota, itu sekarang udah mulai bisnisnya utility gitu. Jadi bayar apa yang kamu butuhkan gitu. Misalnya saya mau kuota sekian, dan ini sekian. Jadi udah bisa milih. Lalu saya mau eh, kuota Instagram aja, kuota YouTube aja. Sekarang SIM card sudah ada fitur atau memakai model bisnis utility tersebut. Itu ya contohnya. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi utility ini juga ada akses konten ke bagian meteran. Misalnya jumlah halaman yang dilihat gitu ya. Oke, nah itu dia teman-teman
dari materi hari ini bisnis. Jadi silakan untuk teman-teman dibuatkan tugasnya ya untuk membuat ide bisnis tapi berbasis teknologi sesuai dari background kita. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.